أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Pada kesempatan ini kita akan masuk lebih dalam lagi bahasan ke bab 11 masalah sumber-sumber air di surga, sungai-sungai, mata-mata air surga. Ya, karena ini termasuk sumber kehidupan, ya. Maka ini Allah Subhanahu wa taala siapkan mata-mata air yang sangat banyak. Tapi jangan Anda bayangkan seperti mata air di dunia, karena ini sesuatu yang luar biasa berbeda. Kita dengarkan dalil pertama dalam masalah ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mubashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-ayah. Dan sampaikanlah wahai Muhammad berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal saleh, berbuat kebaikan, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, sungai-sungai mengalir di dalamnya. Ya. Artinya, gambarannya adalah di surga itu teman-teman sekalian ada 4 lautan besar. Nanti kan kita jelaskan dan Anda bisa membuka kalau mau lebih jelas dari sekarang surah Muhammad surah nomor 47 ayat 15. Ya, silakan kita buka dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul jannati allati 'u'idal muttaqun. فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسوق ماء حميما فقطع أمعاءهم. Perumpamaan penghuni surga atau surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa baunya. Ya. Ini bisa juga bermakna sebagian ulama mengatakan lautan yang besar, ya, yang darinya nanti akan jalan ke sungai-sungai setiap istana orang-orang beriman. Jadi ada 4 yang dijanjikan di situ, sungai air yang tiada berubah rasa dan baunya. Nanti kita jelaskan dalam hadis, air tawarnya itu lebih manis daripada madu. Kemudian dikatakan, dan sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Kita tahu, susu itu kalau sudah dibuat ya, sudah diaduk sama air, maka tertinggal beberapa jam setelah itu rusak, basi. Tapi ini lautan, sungai yang susu tidak akan pernah berubah selamanya. Sebagaimana sifat surga tadi sudah kita singgung, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kemudian sungai-sungai yang ketiga atau lautan dari khamr, dari minuman dari anggur, ya, yang lezat rasanya bagi peminumnya tapi tidak memabukkan. Kemudian yang keempat, sungai-sungai dari madu yang telah disaring, tidak ada lagi sarang-sarang lebahnya, semuanya bersih, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, tidak ada lagi hukuman. Lalu kemudian Allah menyinggung mengatakan, apakah itu sama dengan orang-orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minuman dengan air mendidih sehingga memotong usus mereka. Jadi bagaimana kita bisa samakan orang yang di dunia ini selama ini sabar, ya, sholat, puasa, menjadi orang beriman, tahu mana yang haram ditinggalkan, mana yang halal, maka dia nikmati misalnya. Mana yang diperintahkan dia sibuk kerjakan, mana yang dilarang dia pun sibuk untuk menjauhi, gitu kan. Itu tidak mungkin sama dengan orang yang menerabas pelanggaran-pelanggaran mereka melakukan dengan tanpa rasa takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seseorang yang melakukan perbuatan dosa tapi dia tahu itu adalah berat, itu pasti lebih ringan dibandingkan dengan orang yang sama sekali tidak ada rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka juga malunya dengan manusia akan hilang. Ini saksi bahasan kita tentang masalah sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Jadi disebutkan dalam surah Muhammad yang kita tambahkan ini adalah, ya, itu 4 buah sungai, dan itu disebutkan di sini ya oleh penulis terjemahnya tapi tidak ditulis ayatnya. Makanya kita tadi baca dalam surah Muhammad. Baik, 2 ayat ini menjelaskan tentang masalah adanya
sungai dan mata air di surga. Kita dengarkan bagaimana hadis Nabi SAW menafsirkan surah Muhammad ayat 15. Dan kenapa tadi saya mengatakan lautan, sementara memang ada terjemahan juga sungai di sini ya. Karena ada hadis ini. Perhatikan hadis yang pertama dalam bab kita ini dan hadis 37 dari awal kita belajar. Muawiyah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, "Inna fil jannati bahral ma' wa bahral asal wa bahral laban wa bahral khamr thumma tushaqqaqul anharu ba'd." Sesungguhnya di surga terdapat, perhatikan terjemahannya, lautan air. Jadi ini tafsir daripada surah Muhammad tadi ya. Air tawar yang tidak berubah rasanya. Lautan madu yang sudah tersaring. Lautan susu yang tidak pernah basi. Dan lautan khamr, minuman dari anggur yang tidak memabukkan. Kemudian terbentuklah sungai-sungai nanti darinya. Hadis ini ada putnot nomor 37 diriwayatkan Tirmidzi jilid 4 halaman 100 dan dinilai hadis ini hasan sahih. Ya. Jadi ini hadis yang tadi menyebabkan kenapa kita sebutkan makna daripada sungai di dalam surah Muhammad itu adalah lautan. Dan dari situlah akhirnya mengalir ke seluruh sungai-sungai di istana orang-orang beriman. Dan sungai yang ada nanti di istana Anda milik Anda. Ya. Anda bayangkan teman-teman kalau Anda nginep di hotel bintang 5, bayangkan hotel termahal di muka bumi ini, kemudian Anda nginep di sana. Kalau dia dekat lautan atau dekat sungai, biasanya yang view laut itu atau sungai, view air lah, gitu kan, itu lebih mahal. Ya, yang bisa melihat langsung ke lautan, pemandangan itu mahal biasanya. Cottage-cottage yang pinggir laut itu kan, hanya untuk menjual pemandangan itu. Tapi itu bukan milik Anda. Anda pun bayar di saat Anda pun tinggal pada saat Anda punya uang. Orang yang punya hotel mungkin membeli tanah itu, tanahnya atau menyewa dari pemerintah, tapi dia bukan pemilik lautan tersebut. Pemerintah pun bukan milik dia pribadi, dikatakan milik negara. Negara pun bisa setiap saat saja direbut oleh negara lain dan seterusnya. Jadi bukan milik, tidak ada dikatakan milik mutlak. Tapi di surga nanti milik Anda pribadi. Tidak akan pernah pindah kepemilikan selamanya. La ilaha illallah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini hanya dengan Anda patuh saja. Patuh saja kepada Sang Pencipta Allah, kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Anda masih diberikan umur hari ini, perbanyak, maksimalkan ibadah Anda, tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Dan Anda kalau berbuat dosa, bertobat dan istighfar kepada Allah. Hadis yang kedua dalam bab kita, urutan 38 dari awal kita belajar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, Al-Kautsar adalah sungai di surga. Kedua tepinya terbuat dari emas. Dan tempat alirannya terbuat dari intan dan permata yakut. Lumpurnya dari kasturi. Airnya lebih manis daripada madu. Dan airnya lebih putih daripada salju. Hadis ini riwayat Tirmidzi, jilid 5 halaman 120. Dan ia menilai hadis ini hasan sahih. Serta Ibnu Majah meriwayatkan nomor 4334. Hadis ini teman-teman sekalian adalah hadis yang mulia. Hadis menjelaskan tentang ada Kautsar. Ya, ini sungai telaga untuk Nabi SAW di surga yang Allah SWT sebutkan khusus namanya surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir inna a'tainakal kautsar. Bisa ada sebagian memaknakan dia adalah nikmat yang besar, bisa juga bermakna adalah Kautsar ini telaga yang Nabi SAW disiapkan oleh Allah SWT di surga. Ya. Kautsar ini kata Nabi SAW sungai di surga. Kedua tepinya terbuat dari emas. Di mana teman-teman sungai tepinya emas. Dan kalau kita bicara sungai itu pasti besar ya. Di dunia aja besar, apalagi nanti sungai di akhirat. Jadi sungai. Tepinya emas, kita biasanya tepinya tanah. Ya. Kemudian, tempat aliran airnya terbuat dari intan dan permata yakut. Jadi kalau misalnya dia mecah dari laut itu ke sungai-sungai atau dari sungai ke sungai yang lain, atau ke tempat-tempat yang lebih kecil, kali, ya, telaga dan seterusnya, maka biasanya kan pecahannya itu kayak ada tanah yang akhirnya terbentuklah jalan air tersebut. Ini dari permata, intan dan yakut. Itu alirannya itu. Bagaimana indahnya air itu jalan di atas permata yang indah itu. Kemudian lumpurnya kalaupun ada tanahnya kasturi, wangi. Airnya kalau dikonsumsi, semuanya lautan dan sungai di surga lebih manis dari madu, lebih putih dari salju.
Ini teman-teman bukan dongeng ya. Ini hadis Nabi SAW. Demi Allah kita akan lihat ini. Dan kita pasti akan menemukan kalau kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada keraguan dalamnya. Ya. Hadis selanjutnya, hadis nomor 39 dari awal kita belajar. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, ketika aku berjalan di surga, tiba-tiba aku berada di sebuah sungai yang kedua tepinya terdapat bejana-bejana terbuat dari intan berlubang. Jadi intan, yakut, permata itu yang dipakai, emas, ya. Semua yang mahal-mahal di dunia ini, di surga semuanya dipakai sebagai fasilitas ahli surga. Lalu aku bertanya, apakah ini Jibril? Nabi SAW melihat ini aneh gitu, belum pernah lihat, bukan aneh, maksudnya belum pernah lihat sebelumnya. Bejana dari intan, kan bejana itu lumayan besar untuk dia pakai ambil air. Mana ada intan sebesar itu? Kayak apa deh kalau di dunia gitu? Orang punya intan sebesar normalnya saya sudah kaya, apalagi kalau dia punya sekian banyak. Ini kalau besar, ya, itu cuma dijadikan sebagai bejana saja. Maka Jibril menjawab, ini adalah sungai Al-Kautsar yang diberikan Rabbmu kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kita katakan telaga beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW melanjutkan, lalu malaikat Jibril memukulkan tangannya, ternyata tanahnya adalah kasturi yang harum baunya. Kasturi yang harum baunya. Ya. Jadi dalam sungai Al-Kautsar itu tercium bau wangi yang luar biasa, itu adalah kasturi. Hadis selanjutnya, hadis nomor 40. Dari awal kita belajar, Anas juga menceritakan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ditanya, apakah Al-Kautsar itu? Beliau menjawab, itu adalah sungai yang diberikan Allah kepadaku, yakni di surga. Ini tafsir yang paling tepat tentang surah Al-Kautsar. Karena Nabi SAW sendiri menyebutkan itu. Kalau tadi hadis yang sebelumnya riwayatkan Bukhari, jilid 11 halaman 464 dan Tirmidzi jilid 5 halaman 199, yang masalah Jibril berkata kepada Nabi SAW, ini adalah sungai Al-Kautsar yang Allah berikan kepadamu. Jadi jelas dalam hadis Bukhari ini diisyaratkan Al-Kautsar itu bukan nikmat yang besar, tetapi dia adalah sungai itu. Dalam hadis ini juga, dan diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad hasan jilid 4 halaman 87, Rasulullah SAW ditanya, apa itu Kautsar? Maka beliau menjawab, itu adalah sungai yang diberikan Allah kepadaku, yakni di surga. Ia lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Di dalamnya terdapat burung-burung yang lehernya seperti leher unta kecil. Umar mengatakan, sungguh ini benar-benar nikmat. Rasulullah SAW bersabda atau mengatakan, rasanya lebih nikmat daripada yang digambarkan. Jadi artinya di sekitar sungai itu ada burung-burung. Kan biasa di pinggir-pinggir sungai itu ada burung-burungnya. Maka ada seperti itu di dunia, tapi beda gambarannya, sangat beda. Karena tepinya kiri kanannya emas, saluran-salurannya dari intan dan yakut, ya, permata yang mahal. Mana lagi airnya lebih putih dari susu, ya, dan lebih manis daripada madu. Pada saat Umar bin Khattab mendengar ini, beliau mengatakan, sungguh ini nikmat yang besar sekali. Maksudnya mendengarnya aja sudah luar biasa, gini kata Umar bin Khattab. Dengar aja air lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Ini bagaimana gambarannya gitu? Ya, kemudian ada burung-burung yang di situ indah terlihat. Maka kata Nabi SAW, engkau menikmati nanti air itu jauh lebih besar, lebih nikmat dibandingkan yang digambarkan. Hadis selanjutnya, hadis nomor 41. As-Sammak menceritakan suatu ketika ia berjumpa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di Madinah setelah penglihatannya buta. Maksudnya Abdullah bin Abbas setelah buta di akhir hidupnya. Lalu bertanya, wahai Ibnu Abbas, bagaimanakah tanah surga? Ia menjawab, marmer putih yang terbuat dari perak. Ya. Lantai putih, perak tapi. Seolah-olah cermin. Jadi bukan perak yang Anda bayangkan seperti warna silver itu ya, yang masih butek, Anda tidak bisa lihat. Ya. Tapi betul-betul perak ini yang seolah-olah cermin, mengkilat sekali. Ya. Aku bertanya, apa cahayanya, penerangannya? Kata beliau, apakah kamu tidak melihat ketika terbit matahari? Lihat nggak matahari terbit seperti apa? Ya, tidak menyengat, tapi menerangi muka bumi ini. Itulah cahayanya. Cuma tidak ada padanya matahari maupun sinar panasnya. Jadi tidak ada panas, ya. Juga tidak ada matahari itu. Aku bertanya, bagaimana sungainya?
supaya bisa jadi sumber kehidupan air. Apakah diparit? Ia menjawab tidak. Tapi sungai tersebut mengalir di atas tanah surga dengan tenang. Tidak melimpah ke sana dan kemari. Ini potongan yang luar biasa teman-teman. Renungi baik-baik ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan masalah ini. Bagaimana posisi air itu. Dan kejelian As-Sammak rahimahullah, seorang tabi'in yang luar biasa ini bertanya. Dia tanya, apakah sungai itu seperti sungai kita di dunia? Dibuat sungai kan itu kayak parit ya. Jadi kayak ada cekungan gitu, ya ada kemudian ada air di dalamnya kan, seperti itu. Apakah seperti itu bentuk sungai di surga? Kata Ibnu Abbas tidak. Lalu bagaimana sungainya? Airnya di atas tanah surga, airnya nggak sentuh, jadi nggak ada cekungannya, nggak ada. Air di atas, ya. Bayangkan Anda, tidak jatuh, tidak tumpah ke sana, tidak tumpah ke sini. Luar biasa ini indahnya. Kita baru dengarannya sudah mencoba membayangkan bagaimana air bisa ngapung ya di udara tanpa tersentuh, tanpa ada wadah yang menahannya. Dia ngapung. Tidak tumpah ke sana sini. Perhatikan. Kata As-Sammak kepada Ibnu Abbas, apakah diparit, digali itu sehingga air tertampung situ? Ia menjawab tidak. Tapi sungai tersebut mengalir di atas tanah surga dengan tenang. Tidak melimpah ke sana dan kemari. Allah berfirman padanya, jadilah maka jadilah ia. Seperti itu Allah inginkan. Karena Allah kan kalau mau, kun fayakun, jadi maka jadilah. Aku bertanya, apakah pakaian surga? Dia menjawab, di dalam surga terdapat pohon yang berbuah seperti delima. Ini khusus pakaian ahli surga. Nanti dibahas ada babnya sendiri ya. Pakaian ahli surga. Seperti apa? Kata Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, ada pohon di surga seperti delima. Anda lihat delima tapi besar sekali. Jika kekasih Allah menginginkan pakaian darinya, maka buah itu merunduk padanya dengan rantingnya. Buah itu besar, merunduk tiba-tiba di depannya orang tersebut. Lalu terbelah, terbuka. Di dalam delima itu, terdapat 70 gaun dengan aneka warna. Kemudian tertutup lalu kembali seperti sedia kala. Hadis riwayatkan Ibnu Abi Dunya dengan sanad hasan. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hafidh Mundhir dalam kitab Targhib jilid 6 halaman 291. Ini hadisnya adalah hadis yang hasan. Perhatikan teman-teman, hadis ini mulia sekali. Saya ingin lebih dalam kita renungi kembali. Ibnu Abbas ditanya radhiyallahu anhu tentang masalah bagaimana tanah surga. Maka beliau mengatakan perak putih seperti cermin. Ya, perak putih seperti cermin. Anda bayangkan itu. Luar biasa ya. Saya teringat tiba-tiba kisah seorang arsitek dari Jerman masuk Islam gara-gara ini. Gara-gara ayat-ayat tentang sungai mengalir di bawah surga. Beliau pernah, atau orang ini, tapi saya tidak temukan namanya, tapi dalam kisahnya insya Allah benar. Dia mungkin di antara banyak arsitek atau di antara sekian arsitek yang suka menggabungkan antara klasik sama modern lah ya. Biasa orang bilang klasik modern ya. Jadi dia coba mengumpulkan literatur klasik menurut dia secara arsitek, dia mau ambil ilmunya secara arsitek, dan ada juga yang modern. Nah, salah satu literatur dia Al-Quran rupanya. Dianggap ini adalah buku kuno bagi dia gitu kan. Karena sudah 1400 tahun menjadi panduan hidup gitu. Intinya, dia cari masalah arsitek, satu waktu setelah dia melihat tentang arsitektur, dijelaskan tentang kaum-kaum yang Allah binasakan gitu kan. Bagaimana gunung-gunung batu dijebol oleh kaum 'Ad, ya, kaum Tsamud, jadikan sebagai tempat-tempat tinggal mereka. Maka dia terlintas ayat tentang surga. Dan selalu ayat Al-Quran tentang surga. Kalau ada jannah, tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai. Tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai. Kenapa ini? Kenapa surga dijanjikan untuk orang-orang beriman? Itu ada di bawahnya mengalir sungai. Apa hikmahnya? Dia penasaran, dan ini sebab dia masuk Islam. Kenapa dijanjikan oleh untuk umat Islam masalah? Kenapa ada air, ada apa? Dia kebetulan punya tanah masih kosong di Jerman. Kemudian dia bangun bangunan yang bagus di situ, ya, semampu dia. Kemudian ada yang dia ubah, yaitu dia buat lantainya semuanya kaca. Kemudian di bawahnya dia buat air mengalir. Ada panel listrik sendiri khusus untuk mengalirkan air di situ. Setelah selesai dia bangun, dia keliling Eropa. Dia seperti biasa menawarkan jasa dia ke perusahaan-perusahaan di Eropa
arsitek dia. Kemudian dia pulang satu waktu setelah 2 pekan dan dia sangat penat, capek. Maka dia pun pada saat pulang langsung pada saat itu pergi ke rumah barunya. Dia tidak pulang ke istrinya dulu. Dia nyalain semua panel listrik, kemudian dia duduk di ruang tamunya. Ada satu hal yang menggugah dia, yaitu beberapa menit saja dia duduk di sofa, tiba-tiba penatnya yang 2 minggu ini hilang. Tidak seperti biasa. Biasanya dia ini butuh istirahat, tidur, istirahat beberapa hari baru kemudian menghilangkan penat yang begadang selama 2 pekan itu. Dia penasaran dari mana. Dia lihat wallpaper, dia dinding, lihat apalah semua di situ di rumah, semua bagus, tapi nggak, semua bukan hal yang baru gitu bagi dia. Sampai dia penasaran, dia matikan lampu, sampai tersisa akhirnya cuman panel listrik yang untuk mengalirkan air itu. Kemudian dia duduk kembali di sofa, sampai akhirnya dia merenung. Setelah beberapa menit dia dengarkan gemericik air, dia rasakan ketenangan jiwa. Maka dia akhirnya mendapatkan jawaban selama ini yang dia inginkan, yaitu kenapa di surga yang dijanjikan untuk orang beriman ya, di akhirat itu selalu dikatakan mengalir di bawahnya sungai. Kenapa sungai? Ternyata air itu, gemericit air teman-teman, membawa pada ketenangan jiwa. Cukuplah orang-orang beriman sudah capek semasa di dunia, maka Allah tenangkan mereka dengan mendengarkan suara air tersebut. Ya, makanya biasa kadang-kadang kalau ombak tidak besar ya, suara air, kita di pinggir pantai mendengarkan air terjun, air. Kita kalau airnya itu bukan lagi hujan lebat, kayak membawa kepada ketenangan jiwa tersendiri. Melihatnya aja itu membawa kepada ketenangan jiwa air. Apalagi kalau dia jernih, dia bersih, mengalir dengan pelan, bukan deras, bukan lagi banjir ya. Itu membawa pada ketenangan jiwa. Akhirnya dia cari komunitas Islam sana, lalu dia masuk Islam gara-gara itu. Ini satu hal yang luar biasa, teman-teman. Maka digambarkan tanah surga itu ya, seperti cermin, mengkilat, transparan, tapi dari perak. Kemudian yang kedua, cahaya penerangannya. Nanti di surga kita lihat apa nih? Bagaimana caranya kita punya penerangan? Abdullah bin Abbas gambarkan seperti cahaya matahari di saat awal terbit. Anda bayangkan matahari pada awal terbit masih kekuning-kuningan ya. Dia tidak menyengat walaupun kita berdiri. Mirip kalau mau terbit dan mau terbenam. Ya. Cuma di sini digunakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu adalah cahaya pada saat terbit, karena terbit itu lebih terang daripada pada saat mau terbang. Terbang kan lama-lama makin redup ya. Kalau terbit kan lama-lama makin terang ya gitu. Nah seperti itu. Jadi dia gambarkan pada saat awal terbit. Tapi tidak sampai menyengat ya. Karena tidak ada mataharinya, tidak juga ada panasnya. Dan itu sepanjang masa abadi, nggak ada malam lagi, nggak ada gelap. Semuanya kenikmatan. Baru penasaran sama tanya lagi, bagaimana dengan sungainya? Nah di sini tadi yang saya titik beratkan, apakah diparit? Apakah dibuatkan saluran? Kata Ibn Abbas, tidak. Bukan yang seperti kau bayangkan, hai Samak. Bukan seperti itu. Tapi air ngapung di atas tanah surga, tidak tumpah ke sana sini. Ya, luar biasa. Semoga Allah jadikan kita penghuni surga insya Allah. Dan itu sesuai dengan keinginan Allah. Allah katakan jadi maka jadilah. Yang terakhir adalah pakaiannya ahli surga. Pakaian kita berada dalam sebuah buah delima, kayak delima besar. Itu buah ada di istana kita. Kita kalau mau pakai baju, ya, nggak lagi suruh jahit, nggak lagi beli. Udah, mereknya surga. Kita tinggal, baru ingin ganti baju, tiba-tiba buah itu mendekat. Dengan rantingnya terbuka, ada 70 gaun. 70 model, 70 warna, 70 motif. Bebas. Dan bukan lagi Anda pakai ganti, enggak. Anda cuma baru niat, baru pengen. Oh yang ketiga. Tiba-tiba sudah terpakai di badan kita. Tiba-tiba sudah terganti yang lama. Anda sudah pilih nih, tertutup. Berapa menit kemudian saja Anda sudah ingin ganti lagi, datang lagi sudah berganti warna 70 yang lain. Begitu terus. Tanpa beli. Tanpa jahit. Tanpa dibeli dari orang maksudnya. Kalau dari Allah SWT, kita melakukan ketaatan-ketaatan, Allah beli. Allah beli jiwa kita dan harta kita dengan menggantikan dengan surga itu. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, Inna Allah ishtara minal mu'mini anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli dari jiwa dan harta orang mukmin agar dibalas dengan surga.
Itu dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan jenguk orang sakit, dengan segala macam. Hadis yang terakhir dalam bab kita ini masalah sungai-sungai dan mata air surga adalah hadis nomor 42 dari awal kita belajar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, para syuhada, orang yang mati syahid, berada di tepi sungai pada pintu surga. Dalam kubah berwarna hijau, rezeki mereka di surga datang kepada mereka ketika pagi dan petang. Hadis ini riwayat Ahmad dan Al-Hakim dan dihasankan oleh Albani dalam As-Sahihul Jami' atau Sahihul Jami' jilid 3 halaman 235. Ini syuhada punya kedudukan tersendiri. Semoga Allah karuniakan juga kita ini. Ya. Berharaplah teman-teman mati syahid, walaupun tidak mati di medan perang. Karena kata Nabi SAW, man talaba syahadatu bisidq, ballagahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang berharap tulus dari hatinya, ya, supaya dia mati syahid, maka Allah akan berikan dia kedudukan mati syahid walaupun dia mati di atas